Amir dan malam terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak ibadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara banyaknya rahasia yang disimpan langit dan bumi, tak ada yang lebih pasti selain kematian. Dan tak ada yang lebih dekat dari sakaratul maut. Setiap jiwa akan mencicipi mati. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Kematian bukan akhir. Ia hanya pintu pertama menuju dunia yang lebih nyata. Alam kubur, tempat ruh menetap sebelum hari kiamat tiba. Amir adalah seorang pria 35 tahun. Sederhana, pernah aktif di masjid waktu muda. Tapi beberapa tahun terakhir ia mulai sibuk bekerja. Mengejar dunia. Sholat masih, tapi kadang bolong. Hatinya sering resah. Satu malam, Amir bermimpi. Ia berjalan di lorong gelap. Dan suara asing berkata, "Sudah waktunya." Hari-hari berikutnya, Amir mulai merasa aneh. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Ia mulai sering terdiam, memikirkan hal-hal akhirat. Tiba-tiba, ia tergerak bersedekah. Kembali ke masjid, dan menangis di sujud terakhirnya. Ibunya berkata, "Nak, kenapa wajahmu akhir-akhir ini seperti orang yang hendak pergi jauh?" Amir hanya tersenyum kecil. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Satu malam, Amir jatuh sakit, demam tinggi, pandangannya kosong, nafasnya mulai berat. Ia merintih, tapi bukan karena sakit di tubuh, tapi karena ruhnya perlahan mulai ditarik. Jika ruh orang mukmin keluar, ia keluar dengan lembut, seperti tetesan air dari mulut kendi. Hadis riwayat Ahmad. Tapi jika ruh orang lalai, ia keluar seperti bulu domba basah yang ditarik dari semak berduri. Amir menangis lirih, lalu tersenyum, lalu diam. Malaikat rahmah datang membawa kafan dari surga. Ruh Amir harum, ringan, dan dibawa ke langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Lalu diperintahkan catat namanya di Iliyin. Kemudian ruh dikembalikan ke jasadnya. Jenazah Amir dimandikan, dikafani, disalatkan. Orang-orang menangis, tapi sesungguhnya Amir telah melihat semuanya dari atas tubuhnya. Ia ingin berteriak, "Gunakan waktumu, jangan sia-siakan hidup kalian." Tapi lidahnya tak bisa menyapa dunia. Setelah dimasukkan ke liang kubur, tanah ditimbun, orang-orang pergi, dan kini, ia sendirian. Dua malaikat datang, suara mereka menggelegar, mata mereka menembus pandangan. "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Amir menjawab dengan tenang, "Rabia Allah, diniyal Islam, Nabi Muhammad." Suara dari langit berkata, "Hambaku berkata benar." Kubur Amir diluaskan sejauh mata memandang. Sinar lembut turun dari langit. Ia mencium bau surga. Bukalah baginya pintu menuju surga. Hadis riwayat Ahmad. Lalu datanglah sosok tampan, berpakaian putih, berbau harum. Amir bertanya, "Siapa engkau?" Sosok itu menjawab, "Aku adalah amal salihmu." Amir tersenyum. Ia merasa damai, seperti seorang pengantin yang tertidur menunggu waktu bangun di pagi bahagia. Tapi, tidak semua orang seberuntung Amir. Sebagian manusia menghadapi kegelapan, kubur yang sempit, dihimpit hingga tulang saling menekan. Ular raksasa menggigit, api menjilat. Seandainya engkau melihat saat orang-orang zalim dicabut nyawanya oleh malaikat, lalu mereka memukul wajah dan punggung mereka. Quran Surah Al-Anfal 50. Mereka menjerit, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia." Tapi takkan pernah kembali. Waktu kita tak lama. Dunia ini hanya persinggahan. Saat sakarat datang, tak ada lagi kesempatan kedua. Maka selagi nafas masih ada, mari kembali, bertobat,
bersujud, menangis di hadapannya. Ya Allah, jadikan kubur kami taman dari taman surga, dan jauhkan kami dari lubang neraka. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Jejak Ibadah. Dengan tagline, ibadah hati menuju ridha ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.